Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kelas AB45 Intra 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai case study quality management of web companies. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada saya sendiri, Adinda Sekar Putri Wiratama, dengan NIM 1501228417. Nama saya Gina Sagita dengan NIM 150121065. Kenalkan, nama saya Nadif Prabadityanto dengan NIM 15012103993. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arjati Siregar dengan NIM 15012213172. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmah dengan NIM 15012228425. Perusahaan W merupakan perusahaan yang telah menjalankan bisnis selama 20 tahun. Berlokasi di daratan Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dan negara dan wilayah lainnya. Perusahaan W mengambil teknologi inovatif dan produk terkemuka dengan prinsip yang menjanjikan integritas, kompatibilitas, keamanan, stabilitas sistem, karena di satu sisi bergantung pada teknologi produk, kualitas layanan, dan keunggulan dalam penelitian, pengembangan, penjualan, dan produksi layanan. Ada beberapa masalah yang dialami oleh perusahaan W yang ditemukan dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru, antara lain sebagai berikut ini. Kualitas produk baru tidak dapat mendukung perkembangan bisnis yang pesat, produk baru memiliki banyak masalah konsensi, kinerja kualitas pembelian buruk, sebagian besar bahan tidak dapat mencapai tujuan dasar dari standar kualitas, keluhan pelanggan yang meningkat dengan jelas, tekanan biaya layanan meningkat secara signifikan, dan juga kegiatan manajemen mutu tidak jelas, sistem komunikasi dan sistem pelaporan yang tidak lancar. Target kualitas dari proyek pengembangan produk baru ini adalah untuk kualitas proyek pengembangan produk. Rencana kualitas proyek pengembangan produk baru adalah implementasi spesifik dari target kualitas proyek pengembangan produk baru. Dan kontrol kualitas proyek pengembangan baru berarti berbagai metode dan tindakan yang diambil untuk penyelesaian target kualitas, yang ditujukan untuk menyelesaikan target manajemen kualitas produk pengembangan produk baru. Zaman pembukaan yang dilakukan selama waktu perjalanan produk baru, terlihat adanya perubahan dalam perbandingan jumlah kecacatan produk baru dan fase tingkat penghapusan kecacatan. Terlihat dengan target maksimal cacat yang lebih rendah dari cacat yang real. Selain itu, juga persentase maksimal efektivitas tingkat penghapusan cacat yang terlampaui. Lalu terlihat perbandingan tingkat kegagalan produk baru sebelum dan sesudah penerapan skema perbaikan. Dapat dilihat dari jumlah komplain yang berkurang seiring berjalannya waktu dari produk baru selama kurang dari 1 bulan hingga 12 bulan dengan pengurangan jumlah kegagalan sebesar 24,25 dan sesudahnya sebesar 9,75. Lalu persentase rata-rata tingkat kegagalan sebelum penerapan skema perbaikan sebesar 4% dan setelah penerapan sebesar 1%. Berikut merupakan analysis quality. Nah, di sini tuh ada fishbone diagram dengan problemnya adalah quality management of a company's new product development project. Nah, di sini tuh ada subcause-nya, ada 4 subcause. Yang pertama adalah sistem pengembangan mutu proyek pengembangan produk baru tidak sempurna. Alasannya terjadi hal ini karena kurangnya pemantauan kualitas, kurangnya pemantauan untuk proses produksi, dan tidak ada penilaian kualitas saat memperkenalkan produk baru yang mau muncul atau mau launching. Lalu untuk yang kedua, ada kemampuan eksekutif organisasi manajemen mutu tidak mencukupi. Alasannya karena komunikasi internal dan eksternal tidak berjalan dengan lancar. Bisa jadi ada proses miskomunikasi. Lalu yang kedua adalah proses pengembangan tidak diterapkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah mekanisme komunikasi tidak sempurna. Jadi komunikasi antara eksternal dan pihak internal itu tidak berjalan dengan lancar. Seperti tadi adanya miskomunikasi.
Lalu untuk subcause yang ketiga adalah sistem proses tidak sempurna. Alasannya atau penyebabnya terjadi ini karena produk baru tidak memenuhi standar mekanisme dekomposisi. Lalu ada target kualitas tidak masuk akal dan siklus pemberian material terlalu lama yang mengakibatkan penambahan waktu saat proses produksi. Lalu untuk subcause yang terakhir adalah kontrol kualitas pengadaan lemah. Untuk alasan atau penyebabnya adalah yang pertama itu masalah pemrosesan bahan, lalu ada tingkat manajemen dan pemantauan pemasok tidak cukup, dan yang terakhir adalah kesadaran layanan karyawan tidak kuat. Selanjutnya adalah tahap improvement yang dilakukan oleh perusahaan W. Yang pertama yaitu memperkuat konstruksi implementasi sistem, proses, dan meningkatkan pelaksanaan mutu organisasi dengan cara memperbaiki operasional yang dilakukan oleh IPD. Kemudian, sistem manajemen mutu lengkap proyek pengembangan produk baru yang dilakukan yakni mendesain ulang sistem kualitas pengembangan produk baru dan memodifikasi struktur organisasi kualitas lebih spesifik lagi. Yang ketiga yaitu mengintensifkan pelatihan pekerja untuk meningkatkan kesadaran kualitas dan membuat perencanaan karir untuk staf. Yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran staf akan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru dan kesadaran kualitas pelatihan staf. Yang kedua, melakukan beberapa pelatihan bagi karyawan yang meliputi pengetahuan manajemen, pengetahuan profesional, perangkat lunak dan perangkat keras, pengetahuan produk, standar proses, dan keterampilan umum. Dan yang ketiga, isi pelatihan dibagi menjadi pelatihan internal dan pelatihan eksternal, menjalin kerjasama juga. Keempat, yaitu meningkatkan tingkat manajemen pemasok. Yang dilakukan yakni mengacu pada sistem manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan. Yang kedua, mengembangkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi terperinci dan meningkatkan standar manajemen pemasok yang memenuhi syarat untuk kualitas dan jadwal bahan yang dibeli. Yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diutamakan yaitu pemanfaatan IT yang lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk kontrol, kami menggunakan 3 tools. Yang pertama, tabel perbandingan situasi kecacatan produk baru dan tingkat penghapusan kecacatan fase di perusahaan W. Kemudian tabel penjumlahan tingkat kegagalan produk baru sebelum dan sesudah menggunakan skema improvement. Yang terakhir, menggunakan diagram batang jumlah penanganan keluhan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan skema improvement. Di sini terdapat tabel perbandingan situasi kecacatan produk baru dan tingkat penghapusan kecacatan fase di perusahaan W. Terdapat kolom cacat total, persyaratan cacat tertinggi ditemukan, tingkat penghapusan cacat fase, dan persyaratan tingkat penghapusan cacat fase terendah. Kemudian di sini ada tabel jumlah tingkat kegagalan produk baru sebelum dan sudah menggunakan improvement. Di sini terdapat kolom waktu berjalan dari produk baru, jumlah kegagalan sebelum improvement, jumlah kegagalan setelah melakukan improvement, tingkat kegagalan sebelum improvement, dan tingkat kegagalan setelah improvement. Di sini dalam waktu kurang dari 1 bulan, jumlah kegagalannya mencapai 18, kemudian berkurang menjadi 3, tingkat kegagalan sebelum improvement 2,75%, kemudian setelah improvement berkurang menjadi 0,39%. Kemudian dari waktu 1 sampai 3 bulan, jumlah kegagalannya mencapai 18, namun setelah improvement ini di sini naik mencapai 19. Kemudian tingkat kegagalannya 2,75%, kemudian turun menjadi 2,45% setelah improvement. Kemudian dalam waktu 3 sampai 6 bulan, jumlah kegagalannya mencapai 23. Kemudian turun menjadi 8 setelah improvement. Kemudian tingkat kegagalannya 3,52%, turun menjadi 1,03%. Kemudian terakhir dalam waktu 6 sampai 12 bulan, jumlah kegagalannya mencapai 38, kemudian turun menjadi 9. Tingkat kegagalannya 5,81%, kemudian turun menjadi 1,16% setelah improvement. Yang terakhir ada diagram jumlah penanganan keluhan sebelum dan sesudah improvement. Yang warna biru jumlah pelanggan yang komplain sebelum implementasi improvement. Kemudian warna ungu jumlah pelanggan yang komplain setelah implementasi improvement. Dapat dilihat setelah melakukan improvement, jumlah pelanggan yang komplain itu jauh lebih berkurang.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.